Nama saya Munawir Sasal. Atas nama Mulyadi, Saya Mardin. Nama saya Sudirman. saya Muhammad Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mark Arman selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Sungai Kecamatan Sebaku Tengah, Kabupaten Nunukan. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Sungai Kecamatan Sebaku Tengah, untuk sama-sama mendengar serta menyimak paparan visi misi serta program kerja dari para calon kepala Desa Sungai yang ada di Desa Sungai sebagaimana yang telah kami rangkum dalam video berikut ini. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli wa yassirli uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Munawir Sasali, lahir di Bone pada tanggal 26 Agustus 1983 dan beralamat di Jalan Asnur Bepasau, RT 03 Desa Sungai Lemo. Saya salah satu kandidat yang berpartisipasi di dalam pemilihan kepala desa dengan nomor urut 1. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan visi misi saya apabila saya terpilih menjadi kepala desa. Adapun visi misi saya sebagai berikut. Apabila saya terpilih, misi saya yaitu 1. Terwujudnya pemerataan pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Lemo yang adil, sejahtera, dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi saya ini tentunya ada misi yang harus saya laksanakan. Misi saya adalah 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Meningkatkan harmonisasi dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Desa Sungai Lemo yang majemuk. 3. Meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik melalui sinergi dan kerjasama dengan stakeholder dengan semangat gotong royong. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa meliputi pertanian, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan kebudayaan. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia Desa Sungai Lemo melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan melalui musyawarah mufakat secara jujur, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan dan ketertiban desa. Untuk mewujudkan visi saya tentunya ada program-program strategis yang saya tuangkan dalam program kerja saya, antara lain A. Bidang pertanian. 1. Menyusun rencana program pembangunan desa jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. 2. Mengoptimalkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah desa untuk memberikan pelayanan terbaik, efektif, dan efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan pendapatan desa secara jujur, transparan, dan akuntabel berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bidang pendidikan dan keagamaan. 1. Mendukung dan ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara. 2. Memberikan dukungan dan bantuan pada lembaga pendidikan keagamaan, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak. 3. Membangun mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan berupa beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi dan kurang mampu. Selanjutnya yang keempat, mengupayakan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas keagamaan. Selanjutnya bidang perekonomian. 1. Membangun kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak atau instansi dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kedua, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi untuk memberikan edukasi dan pelatihan dalam peningkatan hasil pertanian, perkebunan, UMKM, dan berbagai potensi sumber perekonomian desa. Yang terakhir adalah bidang sosial. 1. Membangun toleransi dan harmonisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mengupayakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas olahraga. Yang ketiga, mengoptimalisasikan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna sebagai kontrol sosial. Yang keempat, menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, penggalangan dana sosial, olahraga bersama, dan lain-lain. Demikianlah pemaparan visi misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang. Dan tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang yang saat ini kita rasakan bersama. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Desa Sungai Limau dimanapun kita berada, saya atas nama Mulyadi, calon Kepala Desa Desa Sungai Limau dengan nomor urut 2, ingin menyampaikan visi dan misi saya ketika saya terpilih menjadi Kepala Desa Desa Sungai Limau. Adapun visi saya ke depan yaitu terciptanya pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan Desa Sungai Limau yang harmonis, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai visi saya, maka dibutuhkanlah misi. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa yang profesional. Kemudian yang kedua, transparansi anggaran. Kemudian yang ketiga, pemerataan pembangunan skala prioritas. Yang keempat, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui potensi desa. Yang kelima, mengembangkan badan usaha milik desa atau disingkat BUMDes. Yang keenam, melestarikan kebudayaan desa sebagai bentuk kearifan lokal desa. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Yang kedelapan, meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana di bidang olahraga. Yang kesembilan, mengembangkan dan di bidang sektor pertanian. Adapun program kerja saya ke depan ketika terpilih menjadi kepala desa, 1. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan, membuat rancangan program pembangunan desa yang skala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian mengoptimalkan fasilitas yang ada demi meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kedua, di bidang pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan sarana dan prasarana umum, termasuk pembangunan TPA, Taman Pendidikan Agama. Kemudian pembukaan badan jalan, peningkatan badan jalan, jalan usaha tani, jalan pemukiman warga, dan jalan-jalan lainnya. Kemudian membangun dan pengadaan sarana prasarana air bersih yang ada di desa. Kemudian di bidang pembinaan masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti dan gotong royong lainnya. Kemudian membina kelompok-kelompok kesenian dan sosial budaya masyarakat. Kemudian yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan peran kelompok tani dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Di bidang pendidikan dan kesehatan, memberikan honorarium atau honor kepada guru agama yang ada di desa, yaitu guru mengaji, guru agama Katolik, dan guru agama Protestan. Kemudian memberikan bantuan operasional pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan TK atau PAUD yang menjadi kewenangan desa. Kemudian membantu mensukseskan program pemerintah di bidang kesehatan. Yang keenam, di bidang olahraga, mengupayakan pembangunan dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada di desa. Kemudian mengupayakan turnamen-turnamen olahraga setiap tahun sehingga dapat meningkatkan minat dan bakat di bidang olahraga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku calon kepala desa nomor urut 2. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenaan di hati Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Desa Sungai Limau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Pilkades Desa Sungai Limau beserta anggota, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh organisasi dan seluruh masyarakat Desa Sungai Limau yang saya banggakan dan saya cintai. Saya Mardin, calon kepala desa nomor 3. Izinkanlah kami untuk menyampaikan visi dan misi
ide atau gagasan program di tahun 2023-2029. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat, serta mudah-mudahan segala aktivitas kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya menyadari semacam apapun rencana yang kita tuangkan atau sebagus apapun program kerja yang kita buat tanpa didukung oleh seluruh warga masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka rencana tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak. Adapun visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Sungai Lemo adalah visi terwujudnya desa Sungai Lemo yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya, harmonis dan berakhlak mulia, bebas dari korupsi. Misi 1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 2. Melaksanakan koordinasi antara mitra kerja. 3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Sungai Lemo. 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sungai Lemo dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dan mewujudkan badan usaha milik desa Bundes. 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan hubungan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Sungai Lemo. Dengan selesainya paparan visi dan misi yang telah kami susun, sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekeliruan, sehingga kami senantiasa mengharapkan saran-saran yang sifatnya dapat melengkapi visi dan misi kami ini, dan atas bantuan dan saran yang Bapak berikan kepada kami tak lupa menghaturkan banyak terima kasih. Adapun ide atau gagasan program kerja di tahun 2023-2029 di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang sosial dan kemasyarakatan. Bidang pemerintahan, sebagai kepala desa diharapkan memberikan pelayanan tepat waktunya, bahkan jika memungkinkan dalam pembinaan tanpa mengenal waktu dan tempat, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan serta prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai langkah untuk mencapai tertibnya kelancaran pemerintahan desa, maka diperlukan beberapa yang dapat menunjang, antara lain: 1. Senantiasa akan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undang yang berlaku dan akan mentaati semua dari atasan. 2. Memfungsikan seluruh perangkat desa dan para kepala dusun yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing. 3. Menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemerintah baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan perangkat desa, BPD maupun aparat serta tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan tokoh agama yang ada. 4. Memfungsikan kantor desa sebagai tempat pusat pelayanan kepada masyarakat berdaya guna dan berhasil guna. 5. Membenahi tertib administrasi dan tertib keuangan. 6. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat serta kerjasama yang baik untuk melaksanakan pemerintahan. 7. Membina ketentraman dan ketertiban umum dengan memfungsikan Poskamling di setiap dusun. Dan pembangunan. Berbicara masalah pembangunan, pertama-tama yang harus diperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk meningkatkan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik, diperlukan adanya suatu sistem konsep pembangunan yang mencakup seluruh aspek yang ada
di dalam untuk kaitannya ini penting segera mendapatkan penanganan adalah sebagai berikut. 1. Memfungsikan kantor desa sebagai tempat pusat pelayan masyarakat. 2. Melengkapi alat-alat kantor desa, khususnya pengadaan papan potensi desa yang sangat menunjang semua kegiatan di desa. 3. Mengupayakan pembangunan jalan usaha tani JUT dan jembatan yang menghubungkan jalan kelompok tani dan kelompok lainnya. 4. Memupuk kerjasama antara pemuda-pemudi yang ada dalam desa untuk kemajuan pembangunan desa. 5. Menerima saran-saran yang sifatnya dapat membangun pelaksanaan pembangunan desa. 6. Mempererat hubungan sebagai warga masyarakat guna menjaga sikap persatuan dengan gotong royong yang selama ini telah terbina. 7. Memelihara sarana yang telah ada seperti jalan desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 8. Memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya kebersihan dan kesehatan. 9. Meningkatkan kapasitas dan memberikan insentif untuk kadar pembangunan manusia KPM, kadar posyandu, dan pendidik PAUD. 10. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. 11. Pemenuhan gizi dan pelayan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk menjaga terjadinya stunting. Bidang sosial, budaya, dan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan sangat penting dalam pemerintah desa karena pembinaan masyarakat yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap tugas-tugas kepala desa di bidang pemerintahan dan pembangunan. 1. Memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat untuk meningkatkan swadaya kegotong royongan. 2. Membina persatuan dan ketertiban umum untuk memfungsikan dan memanfaatkan pos kamling di setiap kampung, dusun, dan RT, serta koordinasi semua unsur pengamanan utamanya Kapolsek dan Ramil untuk mendapatkan petunjuk dan cara mengatasi suatu kriminal atau tindak kejahatan lainnya. 3. Melibatkan kelompok PKK sebagai motivasi untuk memberikan penyuluhan tentang 10 program PKK. 4. Mempersiapkan fasilitas keolahragaan, misalnya lapangan sepak bola, lapangan voli, pramuka, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Membina lembaga-lembaga, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti remaja masjid, Karang Taruna, dan organisasi lainnya. 6. Menjadikan hari Jumat sebagai hari bersih dengan jalan membersihkan pekarangan rumah masing-masing. 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan BPD terkait RPJMDes, RKPDes di bidang sosial budaya. 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan lembaga organisasi desa di bidang sosial budaya. Sebagai garis besar program kerja yang kami telah susun meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan kemasyarakatan, itu merupakan suatu bagian kecil bila dibandingkan dengan program-program kerja pihak pemerintahan karena masih banyak kekurangan. Dan dengan rendah hati kami bersedia dan senantiasa menerima koreksi yang sifatnya membangun. Semoga Tuhan selalu melindungi kita sekalian agar segala yang belum sempurna disempurnakannya, dan harapan kami pula semoga dengan petunjuknya jualah sehingga kami dapat menjadi calon kepala desa Sungai Lemo Sebatik Tengah Kabupaten Nukang. Sesungguhnya segala yang kami programkan, jika kelak kami berhasil menjadi kepala desa, semoga kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana kemampuan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah terhadap kami, insya Allah.
Slogan Desa Sungai Lemo, desa hijau. H. Harmonis. I. Indah. J. Jujur. A. Aman. U. Unggul. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudirman, calon kepala Desa Sungai Limau nomor urut 4. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi mewujudkan Desa Sungai Limau terbaik, transparansi, empati, religius, berprestasi, aspiratif, islami, dan kekeluargaan. Misi transparansi mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan di bidang anggaran dan keuangan maupun dengan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Empati menumbuh kembangkan rasa peduli, rasa tanggap diri, dan peka terhadap lingkungan sekitar dan kehidupan bermasyarakat. Religius mendorong dan menciptakan sikap, rasa, dan perilaku yang patuh dalam menjalankan agama yang dianutnya, toleran dengan agama lain, sehingga menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Berprestasi menjadikan Desa Sungai Limau berprestasi melalui pembinaan masyarakat, pelatihan dan pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat. Aspiratif menjadikan pemerintahan yang tanggap aspiratif, di mana dalam menyikapi semua aspiratif masyarakat dilakukan dengan sistem terima, tanggapi, dan tuntaskan. Islami meningkatkan aktivitas kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah sehingga menjadi budaya kebiasaan yang positif. Kekeluargaan menciptakan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat sehingga terbangun suasana kondusif yang menimbulkan rasa aman yang nyaman dan harmonis. Sudah. Selanjutnya rencana kerja kami. Rencana kerja di bidang pemerintahan akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. 2. Menjadikan BPD Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang sangat menentukan dan arah keberhasilan serta suatu pemerintahan di mana BPD merupakan perwakilan masyarakat sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, di mana BPD memiliki fungsi dan tugas menyusun dan menyepakati setiap peraturan yang dibuat bersama pemerintah desa dan mengawasi dan serta mengevaluasi kinerja kepala desa. Memfungsikan seluruh perangkat desa dan kepala wilayah untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam melakukan pelayanan dan dengan mengedepankan kejujuran, kesopanan, keadilan, dan kedisiplinan dalam mentaati aturan yang berlaku. Membuat kotak saran pengaduan dan menjadikan sebagai bahan evaluasi untuk senantiasa meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Kepala desa akan senantiasa bersilaturahmi dengan masyarakat, baik di tempat umum maupun tempat-tempat ibadah, sehingga permasalahan di kelompok-kelompok warga tersampaikan.
Selanjutnya di bidang pembangunan, yaitu akan melakukan pembangunan jalan-jalan usaha tani serta peningkatannya jalan desa dan jalan pemukiman warga, drainase, sivilisasi, pembangunan serta sarana wisata desa, sarana olahraga, pembangunan atau renovasi sekolah PAUD, pembangunan yang mana merupakan kewenangan desa sesuai prioritas penggunaan dana desa yang semuanya sudah tercantum dalam RPJMDes yang nantinya akan disusun menjadi di dalam RKPDes sesuai hasil kesepakatan musyawarah masyarakat bersama pemerintahan desa. Selanjutnya disusun menjadi APBDes untuk dasar pelaksanaan penggunaan anggaran. Pembangunan yang bersifat di luar wewenang desa akan diteruskan kepada daerah dan pemerintahan pusat, dan tetap pemerintah desa dan mengawal dan memfasilitasi usulan-usulan tersebut. Selanjutnya pembangunan non-fisik yang mana mengadakan pelatihan kepada kelompok-kelompok tani, mengadakan pelatihan kepada kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader pendamping keluarga, mengadakan pelatihan kepada lembaga-lembaga masyarakat, ketua RT, Karang Taruna, ibu PKK, dan lembaga lainnya yang ada di desa. Bidang ekonomi, di mana rencana kerja kami akan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap petani, menyiapkan pupuk kepada petani yang mana merupakan permasalahan utama dan dalam meningkatkan produksi mereka. Melalui unit usaha Bundes desa, dengan cara Bundes menyiapkan pupuk, nantinya masyarakat petani membeli kepada Bundes serta secara beransur sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak kebutuhan keluarga mereka. Memberikan bantuan kepada kelompok yang kurang mampu seperti kelompok Kuba atau kelompok usaha bersama petani ketahanan pangan, peternak, kelompok kerajinan tangan, dan kelompok usaha kecil lainnya dengan melalui program dana desa untuk ketahanan pangan. Bidang sosial budaya, peran lembaga-lembaga desa untuk memberikan pelayanan serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait setiap program pemerintah desa. Senantiasa menghidupkan gotong royong di tengah masyarakat seperti pembangunan rumah ibadah dan kepentingan umum lainnya. Melestarikan setiap budaya yang ada di masyarakat, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Selanjutnya sebagai penutup, demikian visi misi serta paparan kepada masyarakat untuk yang mana merupakan program kerja saya sekiranya diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa Sungai Limau. Program kerja saya ini sampaikan ini merupakan sebagian kecilnya saja, tentunya masih banyak program kerja yang lain untuk menjadikan desa Sungai Limau menuju desa terbaik, dan senantiasa mengharapkan masukan, saran, dan dari masyarakat dalam membangun desa Sungai Limau dengan berlandaskan kepada peraturan yang berlaku. Demikian visi misi kami serta rencana kerja. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwan. Saya sebagai kandidat calon desa nomor urut 5 di Desa Sungai Limau. Adapun pada kesempatan yang ini saya menyampaikan visi dan misi serta program kerja seumpama saya menjadi kepala desa di Sungai Limau ini. Adapun misi saya yang pertama yaitu membangun tata kelola desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Sungai Limau
bermartabat dan maju. Itulah visi saya. Sedangkan misi saya atau program kerja saya, yang pertama menciptakan pembangunan yang tanggap, menyeluruh, transparan terhadap aspirasi masyarakat. Adapun yang kedua, membantu sarana dan prasarana masyarakat dalam bidang ekonomi maupun bantuan sosial lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan pelayanan prima dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan staf desa guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Desa Sungai Limau. Adapun program kerja saya di poin pertama yaitu menciptakan pembangunan yang tanggap dalam bentuk tanggap ekonomi, tanggap pendidikan, tanggap bencana, dan tanggap bantuan sosial lainnya. Pertama, tanggap ekonomi, contohnya membantu masyarakat tunawisma, masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan sedang, hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Adapun tanggap pendidikan, contohnya membantu mendirikan sarana dan prasarana dalam program yang meliputi seperti perpustakaan dan tata ruang baca buku. Kemudian tanggap bencana, contohnya membantu masyarakat dengan program seperti membersihkan gorong-gorong agar tidak tersumbat yang sehingga bisa menimbulkan bencana seperti banjir. Ya, jadi lanjut yang kedua, pembangunan menyeluruh. Contohnya pembangunan yang dilakukan secara adil dan seimbang di suatu wilayah, contohnya pembangunan jalan dan bantuan sosial lainnya. Pembangunan transparan. Pembangunan transparan ini sangat penting untuk kita paparkan kepada masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam bentuk informasi yang terkait pengelolaan sumber daya yang membutuhkan pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuannya agar mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan tata kelola pemerintah kepada masyarakat. Adapun poin yang kedua, membantu sarana dan prasarana masyarakat dalam bidang ekonomi maupun bantuan sosial lainnya, yaitu membantu menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang olahraga, contohnya lapangan sepak bola, lapangan poli, takraw, dan cabang olahraga lainnya. Yang kedua, menyediakan bantuan sosial seperti bansos, BLT, atau yang dimaksud bantuan tunai langsung, PIP, program Indonesia Pintar, dan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Mungkin itu saja program kerja saya yang saya paparkan untuk saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan visi dan misi serta program kerja dari para calon kepala desa Sungai Limau. Mari kita bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala desa yang jujur, adil, aman, dan berkualitas, yang menang terhormat, yang kalah bermartabat. Jangan lupa datang ke TPS hari Senin tanggal 28 Agustus. Ingat, hari Senin tanggal 28 Agustus, gunakan hak pilih Anda golput, karena golput bukan solusi bagi orang hebat. Karena suara Anda menentukan masa depan desa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.